Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Sabtu Sunyi ini, dan saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, memasuki kebaktian Sabtu Sunyi ini, kita diajak untuk mengingat kembali perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Dengan kita mengingat perjalanan pelayanannya, kita pun diingatkan supaya kita terus mengingat kasih-Nya dan bisa terus melanjutkan pelayanannya di dunia. Mari kita merendahkan diri dan hati kita memasuki kebaktian Sabtu Sunyi ini dengan pikiran dan hati yang mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Lihatlah betapa baiknya Allah yang telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dengan kerendahan hati, Ia mau berbaur dengan manusia, merendahkan dirinya, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, dan tidak cukup sampai di situ. Ia ingin sungguh menanggapi panggilannya dengan membersihkan batinnya melalui puasa di padang gurun selama 40 hari lamanya. Ia melakukan itu hanya untuk memenuhi kehendak Bapanya. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi Raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat
keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus? Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
dan ia kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami sungguh ingin belajar memaknai kerendahan hati dari Engkau. Sebagai anak Allah, seharusnya Engkau yang membaptis Yohanes. Tetapi Engkau mengatakan biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tidak hanya kerendahan hati yang Engkau tunjukkan kepada kami, tetapi juga memaknai panggilan hidup melayani sesama. Engkau memulai dengan membersihkan batinmu, supaya kembali mengingat bahwa Engkau melakukan segala sesuatunya hanya untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Karena itu, tolong kami ya Tuhan. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Yesus tidak bekerja sendirian untuk dapat melaksanakan kehendak Bapa. Ia mencari rekan kerja yang bersama-sama bisa melayani umatnya di dunia. Bukan orang bersih yang dia cari, dan bukan orang hebat yang dicarinya, tetapi ia mencari orang yang mau melakukan kehendak Bapanya. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi terasa di mana-mana, dan banyak orang mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka. Salam bagimu. Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Ia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan." Tetapi penagih pajak berdiri jauh, bahkan tidak berani menatap ke atas. Ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini." Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan orang Farisi itu, barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan.
Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus! Yohanes! Yakobus, Yohanes, bawalah perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo, kami menangkap banyak. Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sungguh kami tidak layak untuk menjadi murid-Mu, karena kami adalah orang-orang berdosa. Tetapi Engkau tetap memanggil kami untuk bekerja bersama dengan Engkau, memenuhi kehendak Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang melayakkan dan memperlengkapi kami untuk bekerja bersama dengan Engkau melayani umat-Mu di dunia ini. Karena itu, tolong kami ya Tuhan. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus memang berbeda dengan pengajaran yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tema pengajaran tentang kasih selalu menjadi yang utama. Itulah mengapa pengajarannya tidak mudah untuk dilupakan bagi setiap orang yang mendengarkan dan melakukannya. Pergi ke bukit dan berdoa sepanjang malam. Ketika hari siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, Yakobus,
Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Enam belas, 17, 18, 19, 20. Sudah habis. Apa sudah habis? Celakalah kamu yang kaya, sebab kamu telah menikmatinya. Ia tidak ingin kaya. Pasti ia orang gila. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan menangis. Celakalah jika semua orang memuji kamu, seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik bagi yang membencimu. Mintalah berkat bagi yang mengutuk. Berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Siapa mengambil bajumu, biarkan dia mengambil jubahmu juga. Berilah orang yang meminta padamu. Jangan minta kembali milikmu yang telah diambil orang. Perbuatlah apa yang kau kehendaki orang lain perbuat. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Orang berdosa pun melakukannya. Bagaimana mungkin ia menjamahnya? Bagaimana mungkin ia berbicara kepadanya? Menjijikkan. Tidak. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah. Beri pinjaman, jangan mengharapkan kembali. Maka upahmu besar di surga. Kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ia baik kepada mereka yang jahat. Murah hatilah, seperti Bapamu di surga. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi agar kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum, supaya tidak dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Pimpin kami di jalan-Mu, Tuhan.
Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan dipakai untukmu. Orang buta tak dapat menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke lubang. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Saya mau mengenal dia. Apakah kau pikir ia Mesias? Orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Maka Yesus pun pergi dan duduk makan bersama mereka. Anak-anak, menjauhlah kamu. Hayo pergi. Pergi. Mereka berusaha mendapat perhatian. Apa yang dilakukannya di sini? Saya tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika ia benar-benar nabi, ia tentu tahu siapa wanita itu. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saya tahu orang ini Simon. Dengarkanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada seseorang. Masing-masing 500 dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang keduanya dihapus. Manakah yang lebih bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Engkau benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu, dan kau tidak memberi air untuk membasuh kakiku. Tapi ia membasuhnya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi ia terus mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Sebab orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu telah diampuni. Pergilah dengan damai sejahtera. Marilah kita berdoa bersama-sama. Kami menyadari ketika kami menerima perutusan-Mu, saat melayani sesama kami belum seutuhnya kami menerapkan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh memerlukan pertolongan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus,
Yesus berkarya melalui mujizat yang membuat orang menjadi percaya bahwa kuasa Allah ada di dalam dirinya. Hal ini mengingatkan kita terus bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sedang terjadi. Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus. Ya. Yesus. Anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami menyadari mungkin iman kami tidak sebesar Bartolomeus. Jika hari ini ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, serta masih dalam proses pemulihan, kiranya kami terus diingatkan bahwa kuasa Allah yang ada di dalam dirimu-lah yang menyelamatkan jiwa kami, serta menyembuhkan kami semua, supaya iman kami kepadamu terus bertumbuh, dan kami bisa bersaksi kepada setiap orang yang kami jumpai, bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Karena itu Tuhan, kami sangat memohon pertolongan-Mu. Kedatangan Yesus selalu dinantikan oleh banyak orang. Itulah mengapa orang banyak bersorak-sorai menyambut Yesus di Yerusalem. Namun tidak semua orang percaya kepadanya. Beberapa orang hanya membutuhkan pertolongan dan mujizat dari Yesus, serta berharap bahwa Yesus adalah pahlawan perang bagi mereka. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka.
membiarkanmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami hanya berharap kehadiran-Mu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kami semata. Arahkanlah pikiran dan hati kami kembali, supaya kami terus tersadarkan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapa-Mu, yaitu menebus dosa kami dan menyelamatkan iman kami. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Perjamuan malam terakhir merupakan pertemuan terakhir Yesus dengan para murid-Nya sebelum Yesus disalibkan. Tidak banyak pengajaran yang diberikan, karena di perjamuan malam terakhir, Yesus hanya ingin diingat bahwa Ia ada untuk memberikan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Tidak kekurangan apapun. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata padamu, seperti tertulis ia akan terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuhan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengakui dalam perjalanan kami di dunia ini, ada kalanya jatuh di dalam pencobaan. Ketika kami berusaha untuk memegang iman kami kepadamu, kami menyadari keterbatasan diri kami sebagai manusia. Kami ingin sampai akhir hidup kami tetap setia hanya kepadamu, meskipun banyak sekali cobaan di dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami.
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Penyaliban merupakan hukuman yang diberikan oleh penguasa Romawi kepada para pemberontak dan penjahat. Yesus bukanlah pemberontak, bukan pula penjahat. Tetapi ia harus menerima hukuman salib itu, karena bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus adalah pemberontak iman Yahudi. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku. Sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi tidak membinasakannya. Karena kasih-Mu dan perjanjian-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Berdiri.
Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya. Ayo. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di Bait Suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada Kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes! Siapakah engkau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan bahwa engkau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya.
Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Kamu, cambuk dia! Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Ia adalah Yesus. Mengapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir! Minggir! Beri jalan! Ayo, mundur! Minggir! Ayo! Mundur! 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 Beri jalan! Minggir! Ayo, mundur! Minggir! Oh! Ayo! Minggir! Kamu! Mundur! Ayo! Ayo bangkit! Berdiri! Ayo! Kau! Siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo! Ayo cepat! Ayo cepat, cepat, cepat! Beri jalan! Ayo! Ayo! Ayo cepat! Cepat! Kami menangisi Engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah, Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong engkau. Kami berdoa untukmu, Tuhan. Ayo cepat! Ayo, ayo, berjalan! Ayo, cepat! Cepat! Ayo, cepat, cepat! Terus, terus, terus! Ayo, cepat! Cepat! Ayo! Ayo, maju terus! Giliran kau!
Ayo cepat-cepat. Tancapkan pasaknya. Lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Dan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi-bagi. Jangan dibagi-bagi. Aku mengusulkan kita undi saja. Wah, kau yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi.
bukankah Engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kau, tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang sebagai Raja. Hari ini Engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saat itu kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh tidak layak menerima hukuman salib, karena Engkau bukanlah pemberontak atau penjahat. Pengajaran yang Engkau berikan kepada kami bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Dan Engkau menggenapinya dengan kematian-Mu di kayu salib. Itu adalah wujud cinta-Mu yang besar kepada kami umat-Mu. Cinta yang tidak akan pernah pudar ditelan oleh waktu. Karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah sekarang kita menaikkan doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersembah sujud di hadirat-Mu. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang agung. Melalui kematian Yesus, kami dihidupkan
kami menjadi manusia yang bebas dari maut. Oleh kematian Yesus, kami memiliki hidup baru, hidup yang berpengharapan, hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Tolonglah kami untuk terus dapat mempertahankan keselamatan kami seumur hidup kami. Oh Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami, kerabat kami, teman-teman kami, mereka yang pada saat ini berada di dalam kelemahan, karena sakit, karena pandemi ataupun karena sakit yang lain. Kami mohon kemurahan Tuhan, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya pemerintah menangani pandemi dan dampak-dampak pandemi, dan juga karena berbagai-bagai bencana alam, Tuhan menolong supaya kami dapat pulih kembali dan kami hidup di dalam ketenteraman. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mampukan kami supaya kami terus mampu menebar kasih dan pengampunan. Ketika orang membenci kami terus mengasihi. Ketika orang menolak kami bersedia mengampuni, sebagaimana Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa untuk semua pihak, pemerintah, aparat keamanan, bahkan kami semua seluruh warga bangsa Indonesia mampu bekerja, melayani dengan sebaik-baiknya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oh Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemulihan negeri kami dari berbagai pandemi dan masalah-masalah yang berat. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang baik bagi negeri kami, dan kami akan menjadi negeri yang pulih, indah, damai, tentram, dan penuh dengan kebahagiaan oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, agar di tengah-tengah dunia ini kami sungguh-sungguh mampu menjadi garam dan terang dunia. Inilah doa kami, syukur dan permohonan kami Tuhan. Dengarkanlah dan kabulkanlah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan kehidupan kita dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus sudah mati
dan menebus kita dari dosa. Dan ia bangkit kembali menyelamatkan kita di dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dengan sukacita terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Saudara-saudaraku, ibadah kita telah usai. Sekarang dengan hati teduh, marilah kita beristirahat dan esok kita sambut Paskah dan perjamuan kudus dengan sukacita. Amin.